Jadi kita sudah mempelajari komponen pangan, mulai dari air, karbohidrat, mineral, vitamin, protein, dan lemak ya. Nah, keempat unsur itu, ya, karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu memiliki kesamaan, yaitu terdiri atas komponen organik. Ya, seperti yang saya tuliskan di sini, komponen organik itu komponennya adalah C, HO, dan N. Tetapi mineral itu memiliki kandungan yang berbeda. Jadi mineral itu tidak mengandung C, HO, dan N, dan umumnya hanya terdiri atas satu unsur ya, walaupun keberadaannya di dalam makanan bukan dalam bentuk unsur, pasti dalam bentuk senyawa ya. Jarang sekali, bukan jarang, tidak ada komponen mineral di dalam makanan itu terdapat dalam bentuk unsur. Biasanya dalam bentuk senyawa, khususnya senyawa ionik atau senyawa kompleks. Karena Anda sudah belajar kimia, tentu Anda sudah tahu apa itu senyawa ionik dan apa itu senyawa kompleks. Nah, kemudian di dalam makanan, mineral ini terdapat dalam jumlah yang sangat rendah, ya. Karena memang kebutuhannya dalam tubuh kita itu sangat sedikit. Meskipun rendah, tetapi adanya mineral ini mempunyai peran fungsional yang penting, baik itu di dalam makanan maupun di dalam metabolisme. Nah, karena Anda belajar gizi, manfaatnya di dalam tubuh kita itu mungkin akan lebih lengkap dipelajari di dalam mata kuliah ilmu gizi. Gizi pangan ya sekarang namanya. Kalau di kurikulum lama itu namanya ilmu gizi. Nah, ada sejumlah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam metabolismenya. Nah, ini kita bagi dua, yaitu komponen major element atau trace elements, atau biasa disebut sebagai mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih banyak, dan yang trace element itu sering disebut juga unsur kelumit, artinya hanya dibutuhkan sedikit sekali, sekelumit gitu ya istilahnya, sedikit sekali. Tapi walaupun sedikit, keberadaan mineral-mineral ini, beberapa mineral yang termasuk trace element itu justru menjadi salah satu kekurangan gizi yang Indonesia saat ini ya. Contohnya seperti Fe atau zat besi, yodium, ini dua-duanya menjadi dua masalah gizi yang cukup besar di Indonesia, yaitu anemi gizi besi dan gangguan akibat kekurangan yodium, AGB dan GAKI ya. Kemudian zinc, Zn, ini banyak juga dihubungkan dengan stunting atau kekerdilan dalam pertumbuhan. Sedangkan F, fluoride, ini juga banyak dihubungkan dengan pertumbuhan tulang dan gigi. Dan karena erat hubungannya dengan perkembangan gigi, maka fluoride ini banyak suplementasi pada air minum atau pada pasta gigi kalau di Indonesia ya. Kalau di beberapa negara di Amerika misalnya, fluor atau fluorida ini disuplementasi dalam air PDAM-nya di sana. Ya kalau di sana kan air PDAM-nya itu sudah bisa langsung diminum ya. Jadi air minumnya mereka ya berasal dari air PDAM yang sudah disuplementasi oleh fluoride. Nah, untuk major elemen, walaupun dibutuhkannya dalam jumlah yang relatif lebih banyak daripada trace elemen, tetapi major elemen ini juga bukan berarti kita sering kekurangan. Justru beberapa komponen major elemen itu justru berlebih dalam tubuh kita, seperti Na misalnya. Na ini kita butuhkan dalam jumlah yang relatif cukup banyak, tetapi konsumsi kita akan Na pun juga ternyata sangat berlebihan.
Padahal jumlah Na secara alami di dalam makanan itu sudah cukup banyak. Ya, bahkan saya pernah membaca bahwa walaupun kita tidak menggunakan garam di dalam makanan sama sekali ya, kebutuhan kita akan Na itu tidak akan kekurangan sebab makanan kita umumnya banyak mengandung Na, terutama makanan yang bersumber dari laut ya. Demikian juga Cl. Ya, karena biasanya Na itu banyak dihubungkan dengan Cl. Tetapi biasanya masalah yang terjadi di kita ada di kalsium. Cukup banyak di antara kita anak-anak ataupun manula yang mengalami kekurangan dalam hal kalsium ya, pemenuhan kebutuhan kalsium. Oke. Nah, di dalam makanan, ion ini mineral berada dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berada dalam bentuk spesies, senyawa ya. Baik itu dalam bentuk senyawa ionik, senyawa kompleks, ataupun dalam bentuk ion bebas. Jadi kalau seperti mineral yang tergolong dalam logam kuat, Na atau K atau Ca, itu cukup banyak yang berada di dalam makanan dalam bentuk ion bebas, terutama dalam bentuk makanan yang larut di dalam air ya. Dalam bentuk senyawa aqueous, logam kuat ya seperti Na, K atau Ca umumnya, Mg juga ya, itu berada dalam bentuk ion bebas, atau juga seperti Cl- ya, itu ada dalam bentuk ion bebas. Oke, nah kemudian kondisi inilah yang menyulitkan kita untuk memastikan sebetulnya apakah konsumsi mineral dari dalam makanan itu sudah cukup atau belum, karena banyak faktor yang akan mempengaruhi ketersediaan atau penyerapan mineral dalam tubuh kita. Apabila mineral itu berada dalam bentuk kompleks di tengah-tengah komponen makanan yang lain, maka tentu tingkat keterserapan mineral itu akan cukup sulit ya, cukup sulit untuk diserap oleh usus kita. Kemudian juga beberapa mineral itu berada dalam kondisi yang tidak stabil, atau ada juga mineral yang berada dalam kondisi mudah teroksidasi seperti besi misalnya. Salah satu faktor yang membuat kenapa besi itu seringkali kita mengalami kesulitan dalam itu adalah karena mudah teroksidasi. Sementara Anda berada dalam dua spesies, yaitu besi Fe dan Fe3. Apabila dia teroksidasi, besi Fe13. Nah, usus kita itu hanya bisa menyerap Fe12. Tidak bisa kalau untuk Fe13. Itu salah satu kesulitan tubuh kita dalam menyerap mineral dikarenakan sifat kimia dari mineral itu sendiri. Demikian juga kalau mineral itu dalam bentuk senyawa kompleks. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya yang namanya senyawa kompleks dalam kimia. Nanti kita juga akan lihat contoh-contoh senyawa kompleks. Dalam bentuk senyawa kompleks, ikatan mineral di dalam senyawa itu, maaf saya pasang kabel dulu ya. Oke, ikatan mineral di dalam senyawaannya itu cenderung akan lebih kompleks juga sehingga lebih sulit dalam proses pencernaan dan penyerapannya. Nah, kemudian dari segi kelarutan mineral di dalam sistem aqueous atau sistem yang berbasis air itu juga beraneka ragam. Nah, untuk mineral yang sangat larut di dalam air itu akan lebih mudah untuk diaplikasikan di dalam makanan dan akan lebih mudah juga diserap oleh sistem
pencernaan ataupun penyerapan tubuh kita. Ya, contohnya kalau mineral itu berada dalam sistem dalam bentuk ion bebas, umumnya kelarutannya sangat di dalam sistem aqueous, ya, highly water soluble, sangat larut di dalam air. Tetapi memiliki afinitas yang rendah terhadap ligan yang lain. Artinya kemungkinannya untuk terikat dalam bentuk senyawa kompleks itu menjadi lebih rendah apabila dia dalam bentuk ion bebas. Nah, kemudian dalam bentuk-bentuk yang lain, bentuk ion kompleks ataupun senyawa kelat. Nah, kelat ini apa juga akan kita bahas setelah ini. Ataupun dalam bentuk anion mengandung oksigen. Anion mengandung oksigen itu misalnya Fe2O3. Fe2O3 anion, ya. Itu juga merupakan anion dari senyawa kompleks. Nah, dalam bentuk yang itu maka kelarutannya akan sangat bervariasi. Tergantung komponen lain yang berikatan dengan mineral itu sendiri. Sebelum kita masuk ke senyawa kompleks dan kelat, kita akan melihat dulu bahwa mineral dengan komponen lain yang berikatan dengan mineral itu dalam bentuk senyawa, itu bisa membentuk hubungan asam basa seperti asam dan basa Lewis. Nah, di KHP 1 Anda tentu sudah belajar tentang teori asam basa. Yang salah satunya adalah teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis itu bukan dalam artian misalnya H+ bertemu dengan OH-, tetapi lebih banyak kepada bahwa asam dan basa itu adalah berbagi pasangan elektron. Jadi asam bukan yang punya H+ dan basa itu bukan yang punya OH-, tetapi asam dan basa itu adalah dua komponen, ya, dua unsur yang saling berbagi pasangan elektron. Asam yang elektron, sedangkan basa adalah donor atau yang memberi pasangan elektron. Jadi kalau kita asam itu sebagai A dan basa itu sebagai B, maka kita notasikan asam dan basa Lewis dalam bentuk gambar di bawah ini, ya. Jadi basa itu yang memiliki kelebihan elektron. Di sini terlihat, ya, ada sepasang elektron di samping B dan itu didonor pada asam A, sehingga asam dan A dan B akan membentuk ikatan. Ya, jadi teori asam dan basa Lewis lebih banyak merujuk kepada bagaimana unsur itu saling berbagi, saling memberi, ya, bukan saling memberi dan menerima pasangan elektron. Basa memberi pasangan elektron kepada asam. Asam bersifat sebagai akseptor atau penerima, ya. Basa kita lihat di sini yang memiliki dua titik menjadi simbol pasangan elektron, ini akan memberikan pasangan elektron kepada, sehingga akhirnya asam dan basa ini membentuk senyawa. Tapi sekali lagi, ini adalah asam dan basa Lewis. Asam tidak berarti memiliki dan basa tidak berarti memiliki. Oke, logam itu umumnya merupakan asam Lewis. Itu kan dia bermuatan positif, ya, kandungan logam. Misalnya saja Na2+, Na+. Kelebihan elektron inilah yang kemudian diberikan kepada senyawa lain sehingga terbentuk ikatan. Maaf, bukan elektronnya yang berlebih, maaf, ya, karena kan Ca+, ya, Ca2+. Ca2+ itu berarti dia kekurangan 2 elektron, ya, maaf, kekurangan 2 elektron. Yang elektronnya berlebih hanya Cl-. Cl- itu kan berarti kelebihan 1 elektron.
minus. Nah, Cl min inilah yang kemudian membagikan elektronnya itu kepada senyawa lain yang berperan sebagai asam. Contohnya Na. Na itu kan +1. Jadi untuk NaCl, Na itu menerima elektron dari L. Nah, senyawa kompleks itu terbentuk dengan sistem asam basa Lewis. Contohnya saja senyawa kompleks yang di bawah ini ya, yang ada di gambar ini. Senyawa kompleksnya itu adalah kompleks ion Fe yang di sini mengikat 6 H2O ya, mengikat 6 H2O. Anda tentu masih ingat struktur H2O. H2O itu memiliki pada O-nya itu memiliki pasangan elektron bebas. Ya, saya yakin Anda masih ingat, itulah sebabnya H2O itu bentuknya bukan garis lurus ya, tapi bentuknya itu membentuk sudut. Karena yang tidak ada tangan H-nya itu ada pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh O ini disumbangkan kepada Fe. Ingat, Fe ini tadi adalah asam Lewis, penerima elektron, berperan sebagai bukan H2O-nya, O-nya saja itu berperan sebagai basa. Karena O memiliki kelebihan pasangan elektron yang akan disumbangkan kepada Fe. Fe 6H2O ini 6 buah H2O, masing-masing O-nya itu memberikan pasangan elektron kepada Fe. Inilah yang disebut sebagai senyawa kompleks. Ya, ada cukup banyak ya senyawa kompleks di dalam metal hidrat. Ini contohnya adalah senyawa yang ada gambarnya di sini, Fe6H2O. Metalnya di sini adalah Fe yang mengandung komponen hidrat. Hidrat itu dari air, H2O. Atau Anda juga bisa melihat beberapa bentuk senyawa lain yang di tengah-tengahnya itu juga mengandung mengandung logam ya, maaf bukan Fe. Klorofil, ada gambarnya enggak ya? Nah ini klorofil. Klorofil itu Mg yang ada di tengah ini ya, ini mendapatkan sumbangan elektron dari N. Ingat, N ini juga empat N di sini ya, masing-masing menyumbangkan elektron bebasnya kepada Mg. Inilah kompleks klorofil. Kalau ini nggak kelihatan. Oh, ini dia nih, kelihatan juga. Ini adalah Fe. Ini mioglobin ya. Mioglobin ini komponennya hampir sama, bentuk senyawanya dengan hemoglobin yang ada di dalam. Kalau mioglobin ini di otot, hemoglobin ada di darah, tetapi komponen kimianya, strukturnya itu hampir sama. Fe di sini itu membentuk ikatan kompleks dengan komponen-komponen yang lain yang ada di dalam darah. Ya, komponen-komponen yang ada di yang mioglobin ini protein ya, yang ada di dalam protein ini. Ya, jadi itu adalah mioglobin dan hemoglobin termasuk dari senyawa hem. Jadi senyawa hem, mioglobin atau hemoglobin dan klorofil itu sebenarnya adalah contoh senyawa kompleks yang mengandung logam. Selain itu ada beberapa enzim yang tergolong dalam metaloenzymes. Jadi enzim yang diaktifasi dengan adanya
logam mineral. Nah, kemudian kita akan mengenal yang namanya ligan. Ligan itu adalah pendonor elektronnya. Ya, ini senyawa kompleks. Ligannya mana? Ligannya itu adalah O, pendonor elektron. Nah, selain yang menjadi ligan, itu adalah N dan S. Nah, sebagian besar komponen di dalam sistem pangan itu banyak yang bisa menjadi ligan. Untuk ini mengandung O dan N. Ya, ingat senyawa organik itu kan C, H, O, dan N. Jadi ada kandungan O dan N-nya pada komponen-komponen organik ini. Sehingga sumber-sumber ligan untuk mineral itu sangat banyak. Itulah kenapa umumnya logam mineral di dalam makanan terikat dalam bentuk senyawa kompleks bersama-sama dengan karbohidrat, protein, lipid, dan sebagainya ya, dan senyawa-senyawa organik yang lain. Jadi masalah dalam hal ketersediaan mineral untuk diserap oleh sistem pencernaan kita. Nah, kemudian ada istilah ini ya, ada logam yang bisa mengikat satu ligan. Ya, M ini adalah logamnya, metal, itu bisa mengikat satu ligan. Nah, ini disebut sebagai monodentat. Kalau mengikutnya bidentat, ya ini juga contoh bidentat. Sedangkan kalau mengikat banyak logam, banyak ligan ya maaf, itu disebutnya polidentat. Nah, yang ini tadi, ini adalah contoh juga polidentat karena mengikat 6 O ligan. Nah, untuk yang monodentat itu contohnya seperti air ya, yang bisa juga membentuk kompleks dengan senyawaan lain yang ada di dalam air. Itu banyak senyawa ya. Kemudian untuk bidentat contohnya ada salah satu komponen yang banyak terdapat di dalam kandungan. Kemudian bidentat, contoh yang lain adalah glisin. Glisin ini adalah salah satu asam amino. Ya, masih ingat nggak? Glisin adalah satu yang menjadi bagi mineral. Oke, nah tadi adalah senyawa kompleks. Nah, ada senyawa kompleks yang lebih khusus lagi, itu yang disebut sebagai kelat. Di mana tingkat kekhususannya? Nah, perhatikan di sini, ini adalah Cu yang mengikat 4 ligan berupa O dan 2 ligan berupa N. Ini adalah senyawa kompleks. Nah, dalam hal senyawa yang di sebelah kanan, N-nya ini, ya, dia kan tadi mengikat 2N ya, sebagai ligan. N-nya ini kemudian berikatan lagi dengan 2 metil, membentuk 2 CH2 ya, sehingga struktur seperti cincin. Perhatikan lagi, ini membentuk siklik cincin ya, membentuk lingkaran. Nah, apabila ion kompleks itu mampu membentuk lingkaran yang salah satu bagiannya itu adalah logamnya itu sendiri, maka ini disebut sebagai kelat. Oke ya. Jadi kelat itu adalah senyawa kompleks di mana ligannya ini dapat membentuk struktur cincin.
yang salah satu bagiannya adalah logam itu sendiri. Ya, jadi ciri khasnya struktur cincin. Oke. Kemudian ligannya itu harus mengandung minimal 2 gugus yang bisa mendonor tadi. Nah, N ini kan punya 3 elektron bebas ya. Satunya yang ada yang disumbangkan ke Cu dan ada yang berikatan dengan C. Oke. Nah, apa bedanya kelat dengan kompleks biasa? Kelat itu memiliki kestabilan yang lebih besar daripada kompleks biasa. Sehingga apabila logam terikat dalam bentuk kelat, akan lebih sulit untuk memisahkan logam dengan kelatnya. Ikatannya jauh lebih stabil dengan kompleks ya. Jadi ini kelat ini ya. Nah, kadang kelat ini juga sengaja kita tambahkan ke dalam makanan untuk membebaskan makanan dari beberapa ion seperti besi atau tembaga. Kita tahu besi ini logam yang mudah teroksidasi ya, begitu juga tembaga Cu. Cu itu dari Cu+ bisa teroksidasi menjadi Cu2+. Nah, adanya logam khususnya di dalam makanan yang banyak mengandung lemak ya atau lipid itu tidak menguntungkan sebab lipid akan mudah teroksidasi. Makanannya akan cepat rusak, sehingga untuk mencegah ketinggian salah satunya bisa ditambahkan pengkelat untuk mengikat logam oksidasi lemak. Nah, ini di satu sisi kita memanfaatkan prinsip kelat di dalam makanan. Oke, nah, bahan yang ditambahkan sebagai pengkelat itu disebut chelating agent atau sequestran. Nanti Anda akan ketemu lagi ini kalau Anda belajar tentang bahan tambahan pangan, tentang sequestran. Nah, ini contoh kelat yang tadi ya. Nah, apa saja kegunaan kelat di dalam makanan? Tadi yang ini ya, yang untuk mencegah oksidasi ini sudah kita sebutkan. Kelat ditambahkan ke dalam makanan untuk mengikat logam supaya tidak mengoksidasi lemak, dan termasuk diantaranya juga vitamin-vitamin. Kelat juga bisa ditambahkan untuk mengikat logam yang menjadi toksik dalam makanan. Nah, ada beberapa logam yang tidak masuk dalam, kan ada gold termasuk mineral ya, tapi ada logam dalam makanan tapi kelat disediakan di sini adalah kelat yang bisa dicerna di dalam sistem pencernaan kita. Karena tidak semua kelat ini bisa dicerna di pencernaan kita. Kalau kelat yang tidak bisa dicerna, maka dia akan terbawa bersama sisa-sisa makanan masuk ke usus besar dan terbuang sebagai feses. Nah, ini contoh senyawa kelat ya, asam fitat. Asam fitat ini adalah asam fitat, dan ini adalah asam fitat yang membentuk kelat di sini dengan mengikat Ca di Mg. Jadi asam fitat ini punya kemampuan untuk mengikat dalam logam-logam mineral yang dibuat. Nah, asam fitat ini terdapat pada beberapa sayur-sayuran seperti bayam. Itulah sebabnya walaupun bayam itu kandungan Fe-nya sangat tinggi, tetapi Fe pada bayam berada dalam keadaan terikat dengan tidak bisa diserap oleh sistem pencernaan dan penyerapan tubuh kita. Kenapa tidak bisa dicerna? Karena di usus kita tidak terdapat enzim fitase. Enzim fitase itu bisa mencerna fitat. Berbeda dengan ruminansia, sapi dan sejenisnya, itu mereka bisa memanfaatkan Fe yang terikat pada fitat
seperti yang banyak terdapat dalam daun-daunan yang mereka makan. Karena pada enzim pencernaan sapi itu terdapat enzim fitase. Ya. Jadi pitat ini adalah salah satu contoh kelat yang sangat merugikan dalam hal bioavailabilitas mineral di dalam tubuh kita, khususnya kalau kita ayam itu logamnya tinggi. Saya ingat salah satu kampanye supaya anak-anak itu mau memakan sayur, khususnya bayam, itu adalah dengan cara dibuatnya kartun Popeye. Yang suka nonton kartun Popeye, itu Popeye itu ceritanya dibuat apabila sudah memakan bayam, karena bayam mengandung banyak zat besi. Nah, tetapi realnya ya, sayangnya zat kita itu adalah manusia yang tidak mengandung enzim fitase, sehingga zat besi yang banyak pada bayam tidak akan dengan mudah bisa diserap oleh sistem penyerapan di dalam tubuh kita. Nah, ini juga adalah contoh senyawa kelat yang banyak ditambahkan sebagai bahan pangan. Namanya EDTA, etilen diamin tetraacetic acid. Nah, inilah pengkelat yang banyak ditambahkan dalam makanan untuk mengikat logam-logam yang tidak dibutuhkan atau logam-logam yang bisa mengoksidasi. Nah, jadi EDTA biasa ditambahkan sebagai bahan tambahan sebagai pengkelat atau sekuestrant. Hal penyerapan mineral di dalam makanan. Jadi umumnya makanan itu kita tidak terlalu bermasalah dalam hal kehilangan mineral dalam proses pemasakan. Jadi halnya pada vitamin, protein gitu ya, karena mineral ini kelebihan tersendiri, yaitu dia tidak mudah rusak karena atau pemasakan apa salah satu adalah dengan ya biasa kan kita menganalisis kadar ya, kadar abu kan kita analisis dengan cara mengabukan makanan. Jadi makanan itu dibakar pada tanur yang tinggi sampai di atas 6 supaya makanan itu nanti menjadi abu. Vitamin itu biasanya adanya zat besi di dalam makanan. Kalau dalam makanan yang terkemas ya itu dijaga dengan cara menambahkan senyawa-senyawa antioksidan ke dalam makanan itu. Nah, mineral itu kalau terlalu banyak konsumsinya bisa menyebabkan toksisitas. Adalah rekomendasi konsumsi makanannya. Nah, biasanya KDA-nya itu hanya pada mineral. Kalsium ini sangat banyak, khususnya susu atau kacangan. Nah, masalahnya di dalam kacangan itu terdapat pengkelat, yaitu adanya pengkelat ini, kalsium yang kacangan itu tidak bisa 100% diserap oleh usus kita. Ya. Jadi kacang-kacangan itu kan salah satunya seperti susu kedelai atau kacang merah ya, itu diantara jenis kacang-kacangan atau kacang hijau ya yang cukup banyak dikonsumsi oleh kita.
Itu walaupun kandungan kalsiumnya tinggi, tetapi tidak dijamin kalsium itu akan bisa 100% kita manfaatkan. Karena di dalam kacang-kacangan terdapat pengkelat, yaitu fitat dan oksalat. Adanya pengkelat ini akan mengikat kalsium sangat dalam ikatan yang stabil, sehingga tidak mudah untuk dilepaskan dari ikatannya dan tidak bisa diserap oleh usus kita. Kemudian masalah penyerapan kalsium dari susu, justru karena kalsium pada susu itu terlalu tinggi, sehingga dalam penyerapannya justru menjadi tidak efisien. Oke. Nah, masalah lain selain kalsium, bioavailabilitas itu bermasalah sekali pada iron atau besi ya. Penyerapan besi atau absorpsi besi itu sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak kita konsumsi atau asupannya, kemudian komposisi besi dari makanan, dan status gizi seseorang. Sebetulnya kebutuhan kita akan zat besi itu sedikit saja, hanya 6 mg. Nah, di dalam makanan, besi itu terbagi pada, ada yang berupa hem itu tadi mioglobin dan hemoglobin, ada yang hem, artinya bukan mioglobin dan hemoglobin. Nah, apabila kita mengkonsumsi besi dalam bentuk hem, yaitu dalam bentuk mioglobin dan hemoglobin, itu bioavailabilitas lebih tinggi, ya, lebih tinggi, signifikan, ya, jauh tinggi daripada yang non-hem. Karena itu konsumsi zat besi itu sangat disarankan dari sumber hewani. Ingat tadi mioglobin dan hemoglobin. Hemoglobin itu pada darah dan mioglobin pada otot. Jadi untuk konsumsi zat besi sangat disarankan pada sumber yang mengandung hewani. Besi, daging-daging hati, daging-dagingan. Bukan dari bahan nabati. Karena ada masalah keterserapan juga untuk zat besi dari bahan nabati. Nah, masalahnya itu ya di bawahnya itu ada nol, ada fitat. Nah, kemudian kenapa di situ ada Ca dan P juga? Jadi gini, Ca dan P itu di dalam tubuh kita digunakan secara tandem. Tandem itu kerjasama gitu ya. Jadi kalau Ca dan P harus ada posisi yang seimbang. Begitu juga kalsium dan kalium ya, K dan Na. Itu juga di dalam tubuh kita itu harus diserap dalam makanan ya. Dan juga nantinya dalam tubuh kita komposisinya harus seimbang. Na dan K, Ca dan P. Nah, masalahnya di dalam usus kita, penyerapan mineral itu menggunakan ikatan ionik. Sehingga pada beberapa spesies logam yang memiliki elektron valensi sama, misalnya saja Ca itu 2+, besi 2+, Zn 2+, apalagi Mg 2+. Nah, ini bisa saling berebut tempat penyerapan di usus. Ya, jadi memang banyak masalah ini dalam penyerapan besi. Sedangkan Ca itu sangat banyak di dalam makanan. Nah, Ca dan P itu umumnya akan saling membantu dalam penyerapan. Karena kedua-duanya dibutuhkan dalam jumlah seimbang. Yaitu penghambat dalam penyerapan besi. Sedangkan apa yang bisa membantu penyerapan besi adalah konsumsi dalam bentuk daging, unggas, ikan, ya, jadi sumber-sumber hewani, serta adanya asam askorbat. Asam askorbat atau vitamin C ini bisa membantu agar besi yang sudah teroksidasi menjadi Fe3+, itu bisa tereduksi kembali menjadi Fe2. Ya, jadi bisa menjaga supaya besi itu berada di Fe2+, sehingga lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh kita. Menjaga ya. Nah, EDTA sama. EDTA ini kan ya, bisa membantu mengikat besi karena usus kita punya kemampuan untuk melepaskan logam di EDTA. Oke, ini apa saja yang bisa mempengaruhi sudah diceritakan. Ini dituliskan secara lebih ini ya, secara
dalam bentuk poin-poin. Pertama tadi bentuk kimianya, apakah dalam bentuk ion logam, dalam bentuk kompleks atau seperti besi, apakah dalam bentuk heme atau non-heme. Yang kedua adalah ligan. Ya, kalau ligannya itu bentuk kelat, tapi kelatnya itu yang bisa mudah larut, artinya nanti akan mudah ketika sampai di usus, maka adanya kelat itu bisa membantu penyerapan mineral. Contohnya saja EDTA. Tetapi kalau ligannya itu sulit untuk dicerna, komponen B ya, apabila ligannya sulit untuk dicerna, maka ini bisa mengurangi penyerapan. Ya, serat makanan ini satu sisi sangat kita butuhkan untuk melancarkan sistem pembuangan, tetapi di sisi lain adanya serat makanan ini akan membantu untuk mengikat vitamin dan mineral, sehingga malah jadi sulit vitamin dan mineral itu untuk diserap oleh usus kita. Selain itu juga memperpendek waktu transit ya, sehingga tidak cukup waktu oleh usus untuk menyerap. Nah, yang C, ligan dalam bentuk kelat yang tidak larut juga bisa mengurangi absorpsi. Contohnya oksalat, kritat, ini karena berada dalam bentuk kelat yang tidak larut, kelat yang tidak bisa kita hancurkan di usus. Nah, yang ketiga itu memiliki aktivitas reduksi dan oksidasi. Oke ya. Jadi tadi saya sudah banyak cerita tentang besi, tembaga yang bisa berada dalam kondisi tereduksi dan teroksidasi. Nah, ada beberapa agen tereduksi itu bisa meningkatkan absorpsi dari zat besi. Oke, nah kemudian ada interaksi antar mineral. Oke ya, jadi misalnya tadi antara Ca dan Fe yang sama-sama 2+, Fe dan Zn yang juga 2+, kemudian plumbum atau timbal ya, timbal ini juga 2+, masanya timbal ini toksik. Ya. Jadi senyawa-senyawa logam toksik dalam tubuh kita itu bisa menghambat penyerapan, senyawa yang biasanya berarti polusi udara ya, polusi kendaraan bermotor maupun pabrik yang banyak di khususnya kendaraan bermotor. Kemudian kondisi fisiologis dari orang yang mengkonsumsi makanan itu sendiri. Jadi apabila berada dalam kondisi seimbang, artinya kebutuhan mineral kita itu cukup, maka keterserapan dalam makanan tidak akan terlalu tinggi. Ya, karena tubuh itu secara otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi fisiologis kita. Dalam kondisi kekurangan mineral, maka pengabsorpsiannya juga akan ditingkatkan. Beberapa ya, seperti penyakit Crohn disease, celiac, ini penyakit metabolisme ya, bisa mengurangi absorpsi. Itu kita maka penyerapan zat gizinya akan terganggu. Kemudian kondisi kehamilan itu juga secara implisit meningkatkan absorpsi zat besi karena kan oleh ibu hamil meningkat. Analisis kadar abu ya. Nanti semester depan ketika Anda akan mempelajari analisis kadar abu. Kadar abu di abu kita menganalisis komponen-komponen di dalamnya secara lebih lanjut. Oke, ini lewati saja. Oke. Jadi makanan hewan ini jadi proses dengan caranya atau penggilingan biji-bijian yang lain ya membentuk tepung-tepungan tingkat
itu memang tidak 100%, artinya Anda membeli 1 maka hasilnya belum tentu 1 gram tepung jagung. Ada kehilangan di situ dan itu antara lain juga bisa menyebabkan mineral itu berkurang. Oke. Karena larut air, yang ketiga adalah gas. Ya, itu dengan makanan ya. Jadi beberapa hal yang penting tadi dalam hal asam dan basa Lewis ya. Mineral dalam kondisi berada dalam bentuk senyawa kompleks dan senyawa kelat. Keuntungan dan kerugiannya. Kemudian hal kedua yang kita bicarakan tadi penting aktivitas mineral, khususnya untuk kasus besi dan kalsium. Yang ketiga adalah bagaimana kehilangan mineral selama pengolahan. Ya, jadi apa pengaruhnya perlakuan pengolahan terhadap mineral. Itu beberapa hal yang penting dalam kimia mineral ini. Ini adalah beberapa uraian yang sifatnya spesifik untuk mineral ya. Khususnya kalau yang saya lihat di sini adalah perannya dalam pengolahan pangan. Ya, ini biasanya kalsium banyak yang ditambahkan di dalam makanan sebagai nutrisi ya, penambah nutrisi. Selain itu, fungsi kalsium yang lain adalah bisa membuat ikatan silang di antara beberapa protein dan polisakarida. Contohnya saja, dalam pembuatan keju, itu kadang-kadang kalsium itu ditambahkan sebab bisa menguatkan menjadi polisakarida yang nantinya akan membentuk struktur keju ya. Jadi dalam pembuatan keju itu kan keju itu diberi enzim atau bisa juga diberi asam sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan. Nah, adanya kalsium dan fosfat itu dapat memperkokoh atau mengeraskan gitu ya gumpalan yang terbentuk itu sehingga lebih mudah ketika akan menjadi keju. Ya, nah kemudian kalsium ini juga bisa menguatkan ikatan-ikatan pada misalnya pada karagenan. Ya, karagenan adalah salah satu laut yang dimanfaatkan sebagai pengental ya, ini kanan ya banyak ditambahkan sebagai asam itu misalnya saja dalam bentuk asam fosfat ya pada soft drink atau dalam bentuk kalsium fosfat itu sebagai pengembang kue. Atau ada lagi komponen bahan tambahan pangan yang juga ada komponen fosfatnya yaitu STPP, sodium tripolifosfat yang berperan sebagai pengenyal pada makanan yang ya. Kalau di masyarakat itu kan terlarang, bukan yang sebenarnya memang ditambahkan sebagai bahan tambah pangan. Padahal borak itu sangat komponen yang bisa menggantikan fungsi boraks ini dan aman untuk tubuh kita itu adalah sodium tripolifosfat. Saya kemarin itu, bukan kemarin ya, saya baru beberapa hari yang lalu, ada membaca artikel yang ini ya, yang sangat menyesatkan sebenarnya. Banyak sekali ya sebenarnya kalau kita lihat tentang pangan yang menyesatkan. Salah satunya yang saya baca itu, dia menganalisis bahwa sebenarnya yang dianalisis itu adalah beberapa makanan hasil olahan yang mengandung berbahaya, menurut orang tersebut berbahaya, yang disebut
ini atau saja CI 30 berapa gitu ya, ada nomor, itu adalah kode untuk pewarna makanan ya. Jadi belum tidak paham bahwa kan nomor apa ini, kode apa gitu. Nah ini sayangnya ya informasi jaga supaya tidak mengoksidasi komponen makanan yang lain. Ya. Oke, nah kemudian teroksidasi itu kalau daging itu baru dipotong ya, hewannya baru dipotong, segar, itu kan warnanya merah cerah. Tetapi daging yang sudah lama simpan warnanya menjadi kecoklatan. Nah, ini terjadi karena Fe2+ yang memberikan warna merah ini teroksidasi menjadi Fe3+. Nya ada daging-daging demikian kita itu tidak lagi merah segar warnanya, tapi menjadi kuat. Oke, nah pada makanan yang besi bereaksi maka bisa warna hitam pada makanan kaleng. Oke, ini komponen makanan yang mineral yang lain ini banyak menjadi kan untuk pengembang kue. Ya. MG. Nah, MG ini juga adalah komponen dari klorofil ya. Nah, apabila sayur-sayuran itu dimasak dalam waktu yang agak lama, maka MG itu akan keluar dari dalam klorofil, akan lepas ya. Sehingga warna klorofil yang tadinya hijau akan berubah menjadi kecoklatan. Itulah sebabnya kalau sayuran yang terlalu lama dimasak, itu warnanya akan menjadi coklatan. Nah, kemana MG-nya? MG-nya akan ada bersama dengan kuah atau larutan dari sayur tersebut. Nah, tembaga atau kuprum ini juga salah satu logam selain besi yang mudah mengalami oksidasi. Oke. Cukup ya, ini sodium. Sodium ini logam yang istimewa sebab di saat kita banyak kekurangan logam yang lain, justru sodium ini salah satu yang kita itu selalu kelebihan ya, dan menjadi masalah justru karena kelebihannya itu banyak menyebabkan gangguan kesehatan. Karena kalsium yang kita makan dari makanan itu bukan hanya dari garam. Kita misalnya juga makan sodium dalam bentuk MSG misalnya. Atau beberapa komponen bahan tambahan pangan itu seringkali ditambahkan di dalam makanan dalam bentuk senyawaan sodium. Natrium ya, natrium sodium itu natrium. Contohnya pengembang, sodium bikarbonat, sodium sulfat, pengawet kue seperti misalnya sodium sulfat, sodium benzoat. Jadi hampir semuanya itu dibuat dalam bentuk senyawaan sodium. Sehingga memang kelebihan sodium itu sangat mudah terjadi. Oke, ini uraiannya secara lebih detail, nanti Anda bisa baca. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk menguatkan pemahaman Anda akan senyawa
kompleks dan senyawa kelat. Silahkan menuliskan ya definisi dari kompleks dan kelat, contoh-contoh senyawanya yang termasuk kompleks dan kelat ya. Pakai tulisan tangan saja, nggak apa-apa, difoto, nanti dikirim ke MOLS. Kan besok-besok Anda libur kan? Jadi di rumah bisa sambil menulis itu. Nggak usah banyak-banyak, 1 halaman aja. Nih, coba saya tulis. Jangan tuliskan ya, uraikan. Oke, jangan lupa absen di MOLS ya. Baik, tadi mohon maaf karena saya tadi terlambat mengkonfirmasi Zoom-nya ya. Sebetulnya saya ada pegang satu akun Zoom THP, tapi rupanya akun Zoom yang saya pegang itu pas lagi dipakai dosen yang lain, sehingga saya cari yang lagi pakai akun Zoom yang satu lagi. Kita itu kan THP kebetulan punya 2 akun Zoom saat ini. Satu Zoom itu jurusan sendiri yang membayar, satu Zoom lagi dibayarkan oleh universitas. Jadi mudah-mudahan bisa untuk menunjang perkuliahan. Sebenarnya kalau idealnya sih punyanya minimal 3, karena kadang kan dalam satu waktu kita itu ada 3 kuliah yang bersamaan. Bahkan kadang-kadang ada yang 4 gitu ya, 4 kuliah bersamaan. Tapi ya minimal itulah, karena ada juga beberapa dosen yang mendapat supply Zoom karena tugasnya mereka. Misalnya Bapak WD1 itu dapat akun Zoom sendiri karena tugas sebagai WD1. Dan itu juga bisa dimanfaatkan dalam perkuliahan beliau. Oke, siap ya untuk tugas yang ini? Insya Allah siap, Bu. Oke. Bu, Saya mau bertanya.